perkenalkan, nama saya Nurul Fianti. Saya dari mahasiswi Stikes Pemuda Selali. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan pada gangguan halusinasi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Suster Nurul Fianti. Saya senang dipanggil Mbak. Nama Ibu siapa? Puput. Senangnya dipanggil siapa? Puput Mbak. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya sering mendengarkan suara-suara aneh Mbak. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya tidak nyaman. Saya lihat dari catatan Ibu mendengar suara-suara Ibu dan saya perhatikan Ibu sering berbicara sendiri, tertawa sendiri. Apakah itu benar, Bu? Iya benar Mbak. Bila benar, apa yang Ibu lakukan? Saya menutup telinga saya agar suara ini tidak terdengar lagi. Nah, bagaimana kalau kita mengobrol tentang suara yang Ibu dengar dan latih cara mengontrolnya? Iya boleh Mbak. Tempatnya mau di mana, Mbak? Di mana saja boleh Mbak. Kalau di sini, Baiklah. waktunya mau berapa menit? Terserah Mbak saja. Kalau 30 menit bagaimana? Iya boleh Mbak. Saya akan mengajarkan cara mengontrol suara-suara yang Ibu dengar selama ini agar suara-suara tadi bisa berkurang dan bahkan tidak terdengar lagi ya Bu. Iya Mbak. Coba Ibu ceritakan apa yang terjadi di rumah sehingga Ibu dibawa ke sini. Saya mendengar suara-suara aneh Mbak, padahal orang lain tidak ada yang mendengarnya. Jadi Ibu mendengar suara-suara ya Bu. Iya Mbak. Apa yang suara-suara itu katakan kepada Ibu? Mengingatkan banyak hal Mbak. Kapan suara-suara itu muncul? Setiap saya sedang mengalami. Seberapa sering Ibu mendengarkan suara-suara itu? Sering Mbak, ketika saya melamun pada malam hari. Apa yang Ibu rasakan saat suara-suara itu terdengar? Saya merasa tidak nyaman. Apa yang Ibu lakukan bila mendengar suara-suara tadi? Saya menutup telinga saya Mbak. Saya percaya Ibu mendengar suara, tapi saya dan orang lain tidak mendengarnya. Nah, apa yang Ibu alami dan rasakan adalah halusinasi ya Ibu. Ada 4 cara menghilangkan suara-suara, yaitu menghadik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan belajar satu cara untuk menghilangkan suara-suara, yaitu menghadik. Bila Ibu mendengar suara-suara itu, Ibu dapat mengontrolnya dengan cara menghadik. Contoh menghadiknya yaitu seperti tutup telinga, kemudian Ibu katakan pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Sekarang perhatikan saya Ibu, saya akan memperagakan caranya. Ketika suara-suara tersebut terdengar, kemudian saya lakukan seperti ini, pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Nah Ibu, sekarang Ibu coba praktikkan. Pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Bagus Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya Bu? Saya merasa sedikit lebih lega Mbak. Apa yang telah kita bicarakan tadi? Pelajaran Mbak. Coba Ibu praktikkan lagi. Pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu suara palsu. Bagus Ibu. Berapa kali Ibu mau latihan mengerti? Bagaimana kalau 3 kali sehari? Bagaimana kalau pagi jam 8, siang jam 12, dan sore jam 5 Ibu? Iya boleh Mbak. Kita masukkan ke jadwal kegiatan Ibu ya Bu. Iya. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi di sini jam 10 pagi? Iya Mbak. Untuk berbincang-bincang cara kedua mengatasi suara tadi ya Ibu, yaitu mengontrol suara-suara dengan minum obat. Sampai ketemu besok ya Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Masih ingat dengan saya? Masih Mbak. Iya ya. Ya benar Mbak. Nah, sebelum kita latihan tentang obat ya Ibu, saya lihat dulu apakah tanda dan gejala halusinasi Ibu masih ada atau sudah berkurang? Masih ada Mbak. Baik Ibu, masih mendengar suara bisikan atau suara-suara, frekuensinya apakah masih sering? Waktunya masih
malam hari saat sendirian, perasaan takut, cemas, terancam, atau senang masih mengikuti isi bisikan ibu. Masih Bagaimana latihan menghardiknya? Apakah ibu sudah mencobanya? sudah saya coba Mbak. Apakah ada kesulitan? Sejauh ini belum ada Mbak. Berapa kali ibu mencobanya? Berapa ada Mbak? Apa manfaat yang ibu rasakan? Saya menjadi lebih tenang. Bagus sekali ibu, ternyata ibu sudah melatih dan sudah merasakan manfaatnya. Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara kedua mengontrol halusinasi dengan menggunakan minum obat? Iya Mbak. Kita latihannya di sini saja ya Bu. Bagaimana kalau 15 menit kita latihan? Iya boleh. Tujuannya supaya ibu teratur minum obat dan tidak lupa minum obat. Kemudian halusinasinya bisa terkontrol ya ibu. Iya. Baik ibu, cara yang kedua mengontrol halusinasi adalah dengan menggunakan obat. Untuk itu ibu harus tahu ada 6 benar tentang obat ya ibu. Benar jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, dan kontinuitas minum obat. Nah Bu, ada 3 obat jenis ya ibu. Yang warna putih, ada yang warna merah muda, dan ada yang warna oranye. Yang putih namanya THP ya ibu. Gunanya supaya tidak kaku, dan yang warna merah muda gunanya agar tidak mendengar bisikan-bisikan. Yang warna oranye namanya CPZ, gunanya supaya ibu lebih rileks dan ibu bisa tidur. Obat ini ya ibu diminum 3 kali sehari, pagi jam 7, siang jam 1, dan malam jam 8. Nah supaya tidak terjadi putus obat, sebaiknya 2 hari sebelum ibu habis minum obat, ibu harus kontrol ulang guna mendapatkan obat lagi. Bagaimana? Apakah ibu sudah mengerti? Iya Mbak. Bagus ibu. Baik, sekarang kita akan buat jadwal minum obat ya ibu, dan kita masukkan ke jadwal kegiatan ibu supaya yang tidak lupa. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap? Saya menjadi sedikit Mbak. Coba ibu sebutkan jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat ibu. Kalau obatnya ada 3 Mbak. Jenis warnanya putih, pink, oranye. Yang putih namanya THP, gunanya supaya tidak kaku. Yang merah muda namanya HP, gunanya supaya tidak mendengar suara bisikan. Dan yang warna oranye namanya CPZ, gunanya supaya lebih rileks dan bisa istirahat. Obatnya diminum 3 kali sehari, pagi jam 7, siang jam 1, dan malam jam 8. Bagus sekali ibu, ibu sudah mengerti tentang obat dan cara mengontrol halusinasi ya ibu. Baik ibu, nanti coba latihan sendiri ya ibu, guna untuk obat dan untuk mengontrol halusinasi. Ibu bisa minum obat sesuai dengan jadwal yang telah kita jadwalkan ibu. Bagaimana kalau besok kita latihan cara mengontrol halusinasi dengan cara yang ketiga, yaitu bercakap-cakap? Tempatnya di sini lagi ya Mbak. Kita bertemu lagi besok jam 9 pagi, kira-kira kita akan bercakap-cakap 15 menit. Baik ibu, saya rasa sudah cukup untuk latihan hari ini. Sampai bertemu besok ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Selamat pagi Mbak. Masih ingat teman saya? Masih Mbak. Iya benar Mbak. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu hari ini? Saya lebih sedikit rileks Mbak. Apakah ibu masih mendengar suara-suara? Masih. Berapa kali ibu mendengar suara-suara hari ini? Sudah 3 kali Mbak. Saat kondisi apa ibu mendengar suara tersebut? Saat saya sedang sendirian. Apa yang ibu rasakan ketika suara itu datang? Untuk kedua telinga saya Mbak. Bagaimana? Apakah dengan menghardik suara-suara yang ibu dengar sudah berkurang? Iya
sedikit berkurang mbak. Apakah ibu sudah minum obat hari ini? Sudah mbak, 3 kali, pagi jam 7, terus siang jam 1, dan malam jam 8. Baik ibu, tadi ibu mengatakan kalau ibu sudah melakukan mengetik saat suara-suara itu datang. Sekarang coba ibu praktekkan kembali bagaimana ibu melakukannya. Untuk kalimat terus mengatakan pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Bagus sekali ibu. Sekarang ibu perlihatkan jadwal kegiatan latihan ibu ya. Ini mbak. Baik. Apakah hari ini ibu sudah minum obat? Sudah. Coba ibu sebutkan obat apa saja yang ibu minum dan berapa kali ibu minum obatnya. Ada 3 jenis, warnanya putih, merah muda, dan oranye. Yang warna putih namanya THB, gunanya untuk supaya tidak kaku. Yang warna merah muda namanya HP, gunanya supaya tidak mendengar suara bisikan. Dan warna oranye namanya CVZ, gunanya supaya lebih rileks dan bisa istirahat. Obatnya diminum 3 kali sehari mbak. Bagus ibu masih mengingatnya ya ibu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar cara yang ketiga, yaitu cara mengendalikan halusinasi atau suara-suara yang ibu dengar, yaitu jangan bercakap-cakap ya ibu. Tujuannya agar suara yang ibu dengar semakin berkurang. Bagaimana ibu? Iya mbak, boleh. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang? 30 menit saja mbak. Baik bu, bagaimana? Di mana kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di sini? Iya mbak. Caranya begini ibu, ketika ibu mendengarkan suara-suara aneh, coba ibu alihkan dengan mengajak orang lain bercakap-cakap. Topiknya apa saja yang ibu sukai. Contohnya begini ibu, tolong saya ingin bicara, saya tidak mau mendengarkan suara-suara aneh. Ayo kita bercakap-cakap agar suara-suara itu hilang. Nah, kalau ibu di rumah dan mendengar suara-suara aneh tersebut, ibu bisa mengajak keluarga di rumah untuk bercakap-cakap. Misalnya dengan ibu ya ibu, contohnya begini, ibu saya mendengar suara-suara aneh, ayo kita bercakap-cakap supaya suara aneh itu hilang. Nah, ibu bagaimana? Apakah ibu mengerti? Coba sekarang ibu praktekkan cara yang sudah tadi saya ajarkan. Tolong, saya ingin bicara, saya sedang mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu hilang. Bagus sekali ibu. Mana perasaan ibu setelah kita bercakap-cakap? Sudah merasa lebih baik mbak. Jadi bagaimana cara kita melatih untuk mengontrol suara-suara dan bercakap-cakap? Coba ibu praktikkan. Tolong, saya ingin bicara, saya sedang mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu hilang. Bagus sekali ibu. Baik ibu, sekarang kita masukkan ke jadwal harian ibu ya. Berapa kali ibu mau latihan bercakap-cakap? 2 kali saja mbak dalam sehari. Oh, 2 kali ya ibu. Jam berapa kita akan melakukannya? Pagi jam 8 dan sore jam 4 ya mbak. Ya mbak. Jangan lupa ya ibu, lakukan 3 cara yang sudah kita pelajari kemarin agar halusinasi yang mengganggu ibu tidak mengganggu lagi. Baik mbak, saya akan melakukannya. Baik bu, besok kita akan melatih cara yang keempat, yaitu untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan melakukan aktivitas. Apa yang akan ibu lakukan? Menyapu sama membersihkan kaca mbak. Oke baik ya ibu, besok akan membersihkan kaca dan menyapu. Baik, besok latihan jam 10 ya ibu, selama 15 menit. Mau gimana? Baik, sampai bertemu besok ya ibu. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi mbak. Masih ingat dengan saya? Masih mbak, perawat pria. Ya benar mbak. Baik ibu, bagaimana perasaan ibu hari ini? Sedikit lebih rileks. Apakah ibu masih sering mendengar suara-suara aneh? Masih mbak. Berapa kali ibu mendengar hari ini? 2 kali mbak.
Saat kondisi apa Ibu mendengar suara tersebut? Saat sendirian dan saat melamun. Apa yang Ibu rasakan ketika suara itu datang? Saya tidak nyaman akan suara tersebut, Mbak. Apakah Ibu telah melakukan apa yang sudah kita pelajari 3 hari yang lalu? Masih saya lakukan, Mbak. Bagaimana? Apakah dengan menghardik suara-suara yang Ibu dengar sudah berkurang? Saya sedikit lebih populer, Mbak. Apakah Ibu sudah minum obat hari ini? Sudah, Mbak, 3 kali sehari, ya, pagi, siang, dan malam. Apakah Ibu sudah bercakap-cakap? Sudah, Mbak. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan kalau Ibu sudah melakukan menghardik saat suara-suara itu datang. Sekarang coba Ibu praktekkan kembali bagaimana Ibu melakukannya. Tutup telinga, kemudian mengatakan pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar suara kamu. Kamu suara palsu. Bagus sekali Ibu. Coba perlihatkan jadwal kegiatan Ibu. Ini, Mbak. Ya, bagus sekali Ibu. Apakah hari ini Ibu sudah minum obat? Sudah, Mbak. Coba Ibu sebutkan obat apa saja yang Ibu minum dan berapa kali Ibu minum obat. Ada 3 jenis, Mbak. Ada warna putih, merah muda, terus oranye. Yang warna putih namanya THP, gunanya untuk supaya tidak kaku. Yang warna merah muda namanya HP, gunanya supaya tidak mendengar suara bisikan. Dan yang warna oranye namanya CPZ, gunanya supaya ya lebih rileks dan bisa istirahat. Obatnya diminum 3 kali sehari, Mbak. Bagus sekali Ibu masih mengingatnya. Apakah Ibu sudah mengajak bercakap-cakap saat suara-suara itu datang? Sekarang coba Ibu praktekkan kembali bagaimana Ibu melakukannya. Tolong, saya ingin bicara. Saya sedang mendengar suara-suara. Ayo kita bercakap-cakap supaya suara-suara itu hilang. Bagus sekali Ibu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar cara yang keempat ya Ibu. Cara mengontrol halusinasi atau suara-suara aneh yang Ibu dengar, yaitu dengan melakukan aktivitas. Tujuannya agar suara yang Ibu dengar semakin berkurang. Bagaimana Ibu? Iya, Mbak. Ibu maunya berapa lama kita berbincang-bincang? 30 menit aja, Mbak. Ibu maunya berbincang-bincang di mana? Di sini saja. Iya, Mbak, di sini. Caranya begini Ibu, ketika Ibu mendengar suara-suara, coba Ibu alihkan dengan melakukan aktivitas. Aktivitasnya bisa apa saja dan sesuai dengan kemampuan Ibu. Contohnya dengan membersihkan kaca dan menyapu. Baik Ibu, saya akan praktekkan dulu ya Ibu cara menyapu. Baik Ibu, coba praktekkan. Baik Ibu. Baik Ibu, yang kedua membersihkan kaca ya Ibu. Saya praktikkan dahulu. Kita semprot dulu, baru kita bersihkan. Coba Ibu praktekkan. Bagus sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap? Saya menjadi lebih rileks, Mbak. Coba sebutkan yang tadi kita praktekkan Ibu. Menyapu, terus membersihkan kaca, Mbak. Bagus sekali Ibu. Baik Ibu, sekarang kita akan memasukkan ke jadwal harian Ibu. Berapa kali Ibu mau latihan beraktivitas? 2 kali saja, Mbak. Baik Bu, 2 kali ya. Jam berapa Ibu mau melakukan membersihkan kaca dan menyapu? Pagi jam 9 dan sore jam 4, Mbak. Baik Ibu, jangan lupa ya Ibu lakukan 4 cara yang sudah kita pelajari agar halusinasi Ibu tidak mengganggu Ibu lagi. Iya, Mbak. Baik Ibu, besok kita akan mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan kegiatan beraktivitas ya Ibu. Serta untuk melatih kegiatan harian dan menilai kemampuan yang telah mandiri dan apakah halusinasi Ibu sudah terkontrol. Baik, Mbak. Baik, besok pagi jam 10 selama 15 menit ya Ibu. Iya, Mbak, boleh. Mau di mana? Di sini saja, Mbak.
Baik, besok sampai bertemu besok ya Ibu. Selamat siang. 나 못해지기 싫으면 you better just stay out of my way, okay? Get out my way,